Itu namanya tembusan. Ya. Baru ada juga sebagian surat biasanya yang sifatnya tidak resmi akan mencantumkan inisial. Inisial biasanya menggunakan singkatan dari nama pengonsep dan pengetik surat. Misalnya surat diketik, surat dikonsep oleh Rudi, ya berarti inisialnya R. Nanti garis miring T, misalnya Tuti yang mengetik, jadi R garis miring T. Itu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya untuk bagian-bagian surat ini, sebetulnya kalau dirinci ada kurang lebih 15 ya. Ada yang bisa menyebutkan kembali coba secara runtutnya? Dari bagian atas sampai bawah, saya tunjuk aja ya. Tadi yang suaranya terdengar mana? Alif, mana Alif ya? Yang suaranya biar lebih kenceng lagi, Alif. Mas Alif, mana suaranya Mas Alif? Ya, Bu. Ya, coba Mas Alif. Disebutkan dari bagian paling atas tadi apa, Mas? Yang bagian paling atas itu apa? Dimulai dari? Ada kepala surat, Ya, tanggal surat, ya betul. nomor surat, Ya, lampiran, oke. perihal, Perihal. 5. alamat dalam, Ya, salam pembuka, oke. isi surat, Hmm, salam penutup, ya, nama perusahaan, ya oke. tanda tangan, Tanda tangan, jabatan, tanda tangan. tanda tangan, Yang menanda jabatan, tangani namanya siapa? eh, seorang yang bertanggung jawab atas surat Ya, tersebut. ya berarti setelah tanda tangan adalah nama 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 terang. nama nama terang, Iya, nama terang. Di bawah nama terang, tanda tangan. kok balik lagi? Oh, sudah. Hmm, Tanda tangan, nama. Jabatan, Iya, jabatan bisa. Ini bisa ya tergantung suratnya, jenis suratnya apa. Terus apa lagi, Mas? tembusan, Tembusan, oke. dan terakhir inisial. Iya, sip, bagus sekali Mas ya. Jadi Ya, sebetulnya kalau secara umum itu bagian-bagian surat kalau kita jabarkan ada 15 macam atau 15 bagiannya. Yang lainnya bisa dipahami ya. Yang lain mana suaranya? Halo. Kok videonya pada ditutup, suaranya pada di semua. Bisa dipahami ya? Selain Mas Alif? satu. Ya, oke. Bisa, Bu. Ya, terima kasih atas responnya. Oke, kalau bagian-bagian surat sudah paham ya, kita bisa melanjutkan pada bentuk-bentuk surat. Cara menyusunnya bagaimana dari bagian-bagian surat yang ada 15 macam ini ya. Nah, kan bisa kita lihat kembali tadi pada bentuk-bentuk suratnya ya. Coba dibuka kembali di halaman berikutnya. Halaman 36 ya. Waktu di PTM sudah pernah disampaikan belum ya? Sudah belum? Belum, Bu. Oh, belum ya bisa. Berarti sekalian aja ya. Kalau bagian-bagian surat sudah kalian pahami, sekarang tinggal disusun ke dalam bentuk-bentuk surat. Tadi disebutkan di videonya ada 6 ya. Ada 6 macam bentuk-bentuk surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 8. 7, 8. Ya, kita mulai saja dari bentuk yang lurus penuh. Tadi mungkin sudah disimak ya pada tayangan videonya, disimak juga atau dilihat juga pada buku kalian halaman 36. Itu kalau bentuk lurus penuh, ya kita bandingkan dengan yang bentuk kedua, bentuk lurus atau block style, ada bedanya tidak? Coba yang tahu perbedaannya letaknya di mana bisa menunjukkan suaranya atau memperdengarkan suaranya. Awal penulisan. Ya. Kalau Yang yang mana yang Mas Alif? yang full block style Ya. rata-rata dimulai dari rata kiri.
Iya, bagus. Kalau lurus penuh namanya juga lurus penuh ya. Lurus penuh berarti semua Kalau yang bagian block style, eh, yang block style ya bagaimana? silakan Bu. Yang block style gimana, Mas? Yang block style tidak semua rata kiri, Ada beberapa yang ditulis di bagian kanan. kanan. Apa saja, Mas, yang ditulis di bagian kanan? Tadi kan sudah bisa tuh menyebutkan 15 bagiannya. Yang ditulis di bagian kanan apa saja? Tanggal surat, Ya. terus salam penutup, Mm-mm. nama perusahaan, Nama perusahaan. terus Tadi tanda tangan, tanda tangan ya, di bawah tanda tangan ada eh, nah, nama ya. nama penanggung, Ya, nama nama penanggung penanggung jawab, jawab surat. Oke. Kemudian jabatan, ya, tembusan, ya. tembusan, Oh, tembusan. Oh ya. Ya udah. Kalau tembusan itu masuknya sebelah kiri ya, Mas ya. Jadi oh ya Bu. ya, kalau lurus penuh, oke, terima kasih Mas Alif ya. Iya Bu, Mas sama-sama. Alif pintar sekali ya. Jadi kalau yang bentuk lurus penuh itu memang semua bagian-bagiannya ya, mulai dari tanggal surat ya, itu ditulis mulai dari tepi kiri semua sampai ke bawah sampai dengan bagian terakhir tadi kan apa? Inisial ya. Inisial. Kecuali kop surat ya, walaupun sebetulnya kop surat ya bisa juga ditulis di sebelah kiri atau rata kiri, centering atau di tengah-tengah ataupun rata kanan bisa ya. Tapi karena di sini kop surat itu sebagai alat untuk promosi, untuk pengenal kepada pihak lainnya, biar lebih mudah terbaca, memang sebaiknya ditulis di bagian tengah ya. Nah, di situ berarti lurus penuh itu ciri-ciri utamanya atau ciri khasnya adalah penulisan bagian suratnya dimulai semuanya dari tepi kiri. Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang bentuk lurus, kalau yang bentuk lurus semuanya pada dasarnya sama. Sama dengan full block style. Hanya saja ada beberapa bagian yang seperti tadi dikatakan Mas Alif ditulis di sebelah kanan. Di antaranya ada tanggal surat dan juga kaki surat. Kaki surat kan mulai dari salam penutup, nama perusahaan, tanda tangan, nama terang, atau jabatan. Itu semuanya di sebelah kanan. Paham sampai sini semuanya? Paham Bu. Oke. Yang lainnya mana? Suaranya kok nggak ada? Coba Mbak, suaranya mana? Bu Suci pengen denger ke? Ya, yang tadi sarapan sudah selesai belum? Mbak Aziza atau siapa itu tadi? Ya, Mbak Dinda, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas sampai sini? Yang bentuk lurus penuh sama block style ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang bentuk berikutnya. Bentuk setengah lurus ya. Bentuk setengah lurus. Kalau bentuk setengah lurus, kita bandingkan dengan yang tadi lurus atau block style, bedanya di mana? Ada yang bisa? Adakah yang bisa membantu Bu Suci? Ya, Akhir paragraf atau mungkin Bu. ya? Akhir paragraf. Oh, di Pemulaian paragrafnya. Isi surat. iya. Pemulaian paragrafnya bagaimana Mas Alim? Mas Alif? Yang setengah lurus, pemulai paragraf agak condong ke dalam. Oh Sedangkan iya. yang lurus ya rata. Iya, rata kiri. Iya, bagus Mas. Ini kok Bu Suci kayak mulang alif tok ya. Yang lainnya mana? Ya. Jadi bentuk setengah lurus itu kalau kita bandingkan dengan yang bentuk lurus memang perbedaannya hanya pada penulisan isi surat. Kalau yang lurus kan rata kiri ya, masih dari sebelah kiri. Kalau yang bentuk setengah lurus itu dimulai dari paragraf yang menjorok ke kanan. Itu bisa dilihat ya, baik itu paragraf awal, isi atau inti maupun penutup. Ya, selebihnya sama dengan yang
block style. Kalau kita bandingkan dengan yang indented, coba kalau dengan indented. Kalau dengan indented, letak perbedaannya di mana? Coba saya tak menyapa yang lainnya. Siapa sini? Mbak Sekar mana? Saya belum, Bu Suci belum dengar suaranya Mbak Sekar. Sekar. Iya, Bu. Ya, Mbak Sekar. Coba Mbak Sekar, bandingkan Mbak antara bentuk surat setengah lurus dengan lekuk. Coba yang kamu temui, ada enggak perbedaannya? Kalau yang lekuk, alamat sama isi surat. Iya, kalau yang lekuk apa Mbak tadi? Isi surat sama? Bagian alamat dalam. Oh iya, alamat dalamnya kenapa kalau dibentuk lekuk? Lebih menjorok, Bu. Iya, lebih menjorok ya. Kalau di setengah lurus kan rata semua ya Mbak ya. Oke, Ya. berarti letak perbedaannya di mana ini? Yang membedakan antara setengah lurus dengan yang lekuk. Alamat dalam sama isi surat. Isi suratnya memang nggak sama ya? Oh sama Bu, sama. Oh iya sama, oke. Berarti letak perbedaannya hanya pada penulisan Dalam. alamat dalam. Oke, bagus Mbak. Terima kasih ya. Itu. Jadi perbandingan antara bentuk setengah lurus dengan yang lekuk terletak pada penulisan alamat dalam. Kalau yang dilekuk itu perbedaannya yaitu ditulisnya menjorok mulai dari baris yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau yang pertama masih tetap dari sebelah kiri ya. Makanya di situ dikatakan lekuk kan bentuknya berlekuk-lekuk undak-undakan tingkat-tingkatan ya. Jadi itu selebihnya sama dengan bentuk setengah lurus. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Kemudian bentuk surat yang berikutnya ada bentuk surat menggantung. Nah, coba kalau kalian cermati, ada enggak bentuk surat menggantung ini perbedaannya dengan bentuk surat yang sebelumnya? Ada enggak perbedaannya? Coba saya pengen menyapa juga Mbak Rahma. Mbak Rahma, suaranya Mbak Rahma. Iya, Bu. Dengar suaramu. Ya, kalau menurut Mbak Rahma gimana, Mbak? Ada perbedaannya, Bu. Kalau di bentuk menggantung pada bagian alamat dalam, penulisannya di sebelah kiri rata semua, sedangkan di bagian bentuk lekuk atau takuk, penulisan alamat dalam menjorok ke dalam, Bu. Berarti kalau dilihat dari alamatnya, iya. Berbeda ya. Kalau yang bentuk lekuk tadi udah dikatakan menjorok, kalau menggantung lurus. Ada lagi perbedaan yang signifikan, Mbak? Yang khas yang dimiliki oleh bentuk surat menggantung dibandingkan bentuk-bentuk surat yang lain apa? Coba Mbak siapa lagi nih? Alifah, mana Alifah? Suaranya Mbak, diperdengarkan Mbak. Hadir, Bu. Ya, Mbak Alifah, coba kamu bandingkan antara bentuk surat menggantung dengan bentuk-bentuk surat yang lainnya. Ada enggak perbedaannya yang signifikan, Mbak? Ada enggak? Mbak Alifah? Mana suaranya? Ada enggak? Kalau menurut kamu ada enggak perbedaannya? Atau yang membedakan apa sih di mana perbedaannya antara bentuk surat menggantung dengan bentuk-bentuk surat yang lainnya? Mbak Alifah? Iya, Masih? Bu. Iya. Mana Mbak? Bisa enggak mencari letak perbedaannya? Atau mungkin yang lainnya
bisa membantu Mbak Alifa. Mbak Alifa tetap mencari ya. Yang lainnya mungkin barangkali bisa membantu menemukan di mana sih letak perbedaannya. Tadi di video juga sudah disampaikan. Letak perbedaannya ada pada, coba Mbak Dinda Mei, Mbak Dinda Mei. Mbak Dinda Mei. Mana Mbak Dinda Mei? Mana suaranya, Mbak? Mbak Dinda? Iya, Bu. Oh ini maaf baru saya admit ya. Saskia. Halo Saskia. Saskia, Nabila, Yunike. Ya. Untuk perbedaannya ada yang tahu? Mas Alif tahu tidak Mas Alif? Alif sih menyimak betul-betul dari awal ini. Mas Alif, mana? Perbedaan surat menggantung dengan apa, Bu? Menggantung dengan yang lainnya. Mungkin mulai dari bentuk resmi dulu ya, Bu. Perbedaannya. Nggak usah satu persatu, Mas. Coba yang signifikan aja yang membedakan. Kan sebetulnya sama, cuman ada satu yang membedakan dengan bentuk-bentuk yang lainnya apa? Coba. Khusus yang dimiliki oleh Alamat dalam. Alamat dalam. Ya, bisa kalau dibandingkan dengan yang lekuk ya, Mas ya. Yang bagian yang lain coba mana? Yang lebih menghaskan bahwa itu bentuk surat menggantung. Ayo, di mana? Di bagian? Kalian melihat ada kejanggalan tidak pada isi suratnya? Ada isi surat? Kalau yang menggantung isi surat itu, yang membedakan dengan yang lainnya, penulisan di tiap paragrafnya memang diawali dari sebelah kiri atau rata kiri. Tapi pada baris yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, itu akan ditulis menjorok ke kanan, ya, di tiap paragrafnya, baik itu paragraf pembuka, paragraf isi, maupun paragraf penutup, ya. Makanya dikatakan bentuknya menggantung, karena seperti digantung itu ya, yang di baris pertama saja yang dimulai dari sebelah kiri di tiap paragrafnya, nanti baris yang kedua, ketiga, dan seterusnya di tiap paragrafnya itu ditulis menjorok ke kanan. Begitu pula pada paragraf-paragraf yang berikutnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, Bu, bisa. Ya, oke. Itu kalau yang menggantung ya, berarti kalau yang menggantung, yang membedakan dengan bentuk-bentuk surat yang lainnya adalah yang lebih spesifik ya, adalah dilihat dari penulisan isi suratnya, di mana pada setiap paragrafnya itu dimulai dari tepi kiri, tapi baris kedua, ketiga, dan seterusnya di tiap paragrafnya ditulis menjorok ke kanan. Itu ya, itu bentuk surat yang secara umum ya. Sekarang kita masuk pada bentuk surat yang resmi, yang official style. Kalau bentuk surat resmi, ini di buku ada dua macam bentuk ya, masih bisa kita bagi ke dalam dua bentuk. Ada bentuk resmi gaya lama, ada bentuk resmi gaya baru, atau bentuk biasanya disebut dengan bentuk Depdiknas ya. Dari kedua bentuk surat official ini atau resmi ini ada perbedaannya, ya. Perbedaannya di mana? Siapa yang bisa? Coba yang baru gabung, siapa ini? Fitriana, Mbak Fitriana.
Mbak Fitriana, mana suara Fitriana? Fitriana, suaranya Mbak. Iya, Bu. Fitriana Blesinski ya, coba Mbak. Kalau bentuk resmi yang gaya lama dengan gaya baru yang Depdiknas itu, coba kamu analisa, ada tidak perbedaannya kalau menurut kamu? Kalau menurut Mbak Fitriana, ada tidak bedanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Maksud nggak Iya ada? sih. Coba dicermati betul-betul. Ada tidak perbedaannya? Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Apa Mbak? Di mana coba? Arif, Nomor lampiran dan halaman surat. ada? Ada. Lampiran. Lampiran dan Halaman surat. halaman surat. Coba Mbak Ari Dwi Indriani, Mbak Ari. Iya, Bu. Ya, kalau menurut Mbak Ari gimana, Mbak? Ada nggak perbedaannya antara bentuk resmi gaya lama dengan gaya baru? Kalau bentuk resmi lama diketik di sebelah kanan di bawah tanggal surat. Apa itu yang di sebelah kanan, Mbak? Alamat surat. Oh, alamat surat. Kalau bentuk resmi gaya lama, alamat suratnya di sebelah Kanan. kanan. Oke, terus Ya. kalau yang gaya baru? Kalau yang gaya baru. Yang gaya baru ada di? Kalau bentuk baru penulisan salam penutup berada pada kanan yang setara dengan tembusan. Salam penutup ada di sebelah kanan setara dengan tembusan. Oh, Ya. coba tadi yang bentuk resmi gaya lama kan alamat dalamnya ada di sebelah kanan ya Mbak ya. Ya. Terus coba kamu lihat yang bentuk gaya baru ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan atau kiri? Kalau yang gaya baru sebelah kiri. Ya, itu ya. Jadi perbedaannya kalau yang secara umumnya ya, kalau secara umumnya memang perbedaan bentuk surat official atau resmi antara gaya yang lama dengan gaya baru itu terlihat pada penulisan alamat dalam, yang mana pada gaya lama atau model lama alamat dalamnya itu ditulis sebelah kanan. Kalau yang secara umum biasanya kan ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang gaya lama ini penulisan alamat dalamnya berada di sebelah kanan. Tapi kalau yang model baru sudah kembali di sebelah kiri. Maaf. Ada di sebelah kiri dengan catatan kalau yang model Depdiknas atau gaya baru itu ada sedikit teralat. Kalau yang di buku kalian halaman 39 coba dibuka ya. Ambil dibuka. Itu perbedaannya yang khas pada bentuk Depdiknas, penulisan alamat dalam ya, alamat dalam terus ke bawah sampai dengan isi surat selesai itu ditulis meluruskan dengan penulisan setelah titik 2 di nomor lampiran hal. Bisa dipahami enggak di sini? Bisa enggak? Jadi tidak dari tepi kiri, ya. Tidak dari tepi kiri, tapi meluruskan pada penulisan nomor lampiran itu kan ada titik-titik 2 itu ya. Meluruskan ke bawah. Jadi mulai dari alamat dalam, salam pembuka, isi, itu ditulisnya meluruskan dengan penulisan setelah nomor lampiran perihal pada penulisan titik 2 terus ke bawah. Jangan dari tepi kiri ya, nanti itu bisa diganti lagi. Itu.
Ini ya. Jadi untuk yang lainnya intinya sama ya. Jadi untuk bentuk resmi gaya baru dengan gaya lama itu letak perbedaannya yang signifikan adalah tadi yang pertama pada penulisan alamat dalam. Yang mana pada gaya lama alamat dalamnya sebelah kanan, gaya baru alamat dalamnya sebelah kiri atau sudah tidak berada di kanan lagi. Dan yang kedua, penulisan setelah alamat dalam, salam pembuka, isi surat dan sampai selesai itu mengikuti penulisan setelah pengisian nomor lampiran perihal. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa? Iya, bisa, Bu. Iya, Bisa, kalau Bu. bisa nanti Bu Suci minta, ini kan sudah Bu Suci paparkan dan jelaskan secara detail ya. Nanti beberapa macam perubahan atau termasuk ini tadi ada sedikit ralat. Silakan kalian nanti dibuat kembali di buku catatan kalian masing-masing ya. Ke-8 bentuk surat ini lengkap dengan penulisan bagian-bagian suratnya. Bagian-bagian suratnya mengikuti yang tadi sudah Bu Suci rincikan ya. Jadi ada 15 macam ya, mulai dari kepala surat, tanggal surat, nomor, lampiran, perihal, alamat dalam, salam pembuka, isi surat, salam penutup ya, nama perusahaan atau organisasi, kemudian tanda tangan, nama terang, jabatan, tembusan, dan inisial. Semuanya kalian nanti dikasih per bagiannya dikasih nomor ya. Dikasih nomor, nanti kalian coba ditulis di buku catatan kalian masing-masing ke-8 bentuk surat ini, sampai dengan yang tadi bentuk Depdiknas yang ada sedikit perubahan atau ralat dari Bu Suci ya. Kiranya untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Kalian sudah meluangkan waktu kalian ya. Padahal ini sebetulnya jamnya siapa ini? Ya. Terima kasih ya atas bantuan dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di lain waktu dan kesempatan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih sehat lagi dari hari ini. Terima kasih, Bu Suci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.